Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, langsung saja kali ini saya Mira Yuliani akan menyampaikan materi fikih tentang sholat dalam keadaan darurat, yaitu ketika sedang sakit dan di kendaraan. Nah, jadi yang kita bahas terlebih dahulu tentang sholat dalam keadaan sakit. Jadi, orang sakit juga wajib sholat semampunya selama akal atau ingatannya masih tetap atau masih ada. Kalau tidak mampu berdiri, ia boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau tidak kuat berbaring, boleh menelentang dengan kedua kakinya ke arah kiblat. Selanjutnya ada beberapa bentuk keringanan yang wajib diberikan kepada orang sakit secara syar'i. Yang pertama, keringanan dalam bersuci. Nah, jadi apabila si sakit tidak mampu bersuci dengan berwudu atau mandi janabah, maka para ulama menetapkan kebolehan bertayamum. Yang kedua, keringanan tidak bisa berdiri. Nah, apabila si sakit tidak mampu berdiri, maka dibolehkan sholat dengan posisi duduk. Kemudian keringanan tidak bisa ruku. Nah, jadi apabila sakit tidak mampu untuk melakukan gerakan ruku, maka diperbolehkan seseorang tidak melakukan gerakan ruku yang seharusnya. Kemudian keringanan tidak bisa sujud. Nah, apabila seseorang sakit tidak mampu sujud, maka mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebisa-bisanya melakukan sujud, meskipun tidak sempurna. Kemudian yang kelima, keringanan tidak wajib sholat berjamaah. Nah, dalam hal ini meskipun jumhur ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah, namun mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bersama imam hukumnya fardu ain. Kemudian keringanan tidak wajib sholat Jumat. Nah, jadi seluruh ulama sepakat bahwa orang sakit termasuk mereka yang gugur kewajibannya untuk mengerjakan sholat Jumat. Namun demikian, dia tetap diwajibkan mengerjakan sholat zuhur sendirian. Kemudian ada ketentuan orang sakit dalam sholat. Yang pertama, tetap wajib sholat menghadap kiblat. Yang kedua, orang sakit menjama sholat. Nah, jadi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan orang yang sedang sakit untuk menjama sholatnya. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya, namun sebagian yang lain membolehkan adanya sholat jamak bagi orang yang sedang sakit. Kemudian tidak boleh mengqashar sholat. Selanjutnya, mengganti sholat yang terlewat. Kemudian, bolehkah orang sakit jadi imam? Nah, dalam hal ini para ulama sepakat orang sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring, asalkan sholat sendiri atau jadi makmum. Sedangkan bila dia menjadi imam di mana makmumnya mampu berdiri, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya dan bagaimana dengan makmumnya. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Selanjutnya tentang sholat di kendaraan. Nah, jadi di masa sekarang ini jenis kendaraan sudah sedemikian banyak. Ada yang di darat, di laut, bahkan di udara. Semua itu termasuk ke dalam pembahasan tentang sholat di atas kendaraan. Kendaraan di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering disebut dengan istilah rahilah atau rahilah. Pada kenyataannya, yang dimaksud dengan kendaraan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah unta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam beberapa hadis pernah sholat di atas punggung unta.
ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada syarat sholat di atas kendaraan. Yang pertama bertoharah dengan benar. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga berdiri. Keempat ruku dan sujud. Kelima sholat sunnah. Nah, kemudian di sini ada skala prioritas sholat fardu di atas kendaraan. Yang pertama hindari dengan sholat sebelum naik kendaraan. Maksudnya yang paling utama kita lakukan agar terhindar dari beratnya sholat di atas kendaraan adalah kita wajib mengupayakan agar sholat terlebih dahulu sebelum kita naik kendaraan. Kemudian yang kedua, boleh menunda sholat. Nah, jadi cara kedua ini adalah kita naik kendaraan terlebih dahulu sambil memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih kebagian waktu untuk mengerjakan sholat setibanya kendaraan nanti. Kemudian yang ketiga, turun dari kendaraan. Ketika masih bisa turun dari kendaraan dan melakukan sholat dengan benar, hal itu wajib kita lakukan. Kemudian yang keempat, tetap sholat di atas kendaraan. Bila tiga kemungkinan tadi sama sekali mustahil untuk dikerjakan, barulah kita pada prioritas keempat, ketika kita dibenarkan untuk mengerjakan sholat di atas kendaraan. Nah, kemudian kendaraan yang tidak memungkinkan sholat. Nah, jadi tidak semua kendaraan berfasilitas dan memungkinkan kita sholat. Maka kalau kita memperhatikan syarat-syarat dari para ulama tentang sholat wajib di atas kendaraan, rasanya mustahil kita bisa melakukan sholat. Lalu apakah kita tidak sholat? Para ulama dalam hal ini berbeda pandangan menjadi 4 pendapat. Yang pertama, sholat di kendaraan dan mengulangi setelah tiba. Yang kedua, sholat di kendaraan dan tidak mengulangi sesudahnya. Yang ketiga, tidak sholat di kendaraan dan mengqada sesudahnya. Yang keempat, tidak sholat di kendaraan dan tidak mengganti. Next. Nah, jadi dari keempat pendapat ini, maka yang paling hati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu tetap sholat sebisa-bisanya di atas kendaraan, namun setibanya di tempat tujuan, sholat itu diganti dengan sholat qada. Dan tentu saja yang paling berbahaya sekaligus juga berdosa adalah pendapat yang terakhir, karena intinya memang tidak sholat. Nah, jadi semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menjalankan pendapat yang pertama, atau setidaknya kedua atau ketiga. Tetapi jangan sampai melaksanakan pendapat yang keempat, alias meninggalkan sholat dengan utuh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.